Dan 10 hari pertamanya itu mulia sekali. Sampai teman-teman sekalian, ada ulama yang menyampaikan kalau 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Anda bisa bayangkan tuh. Saya ulangi lagi, 10 awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Anda tahu sekarang Ramadan orang umat Islam berlumba-lumba ibadah, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakini dengan kalimat yang sering kita ucapkan, La ilaha illallah, yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita memujinya sebagaimana layak ia dipuji sebagai pencipta. Lalu selanjutnya kita memanjatkan salam hormat kita kepada utusannya, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta, dan juga ditutup risalah langit dengan diutusnya manusia terbaik ini, mengucapkan satu kali salam hormat kepada yang akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Andai saja dibalik dengan mengucapkan 10 kali salam kepada manusia terbaik ini diberikan satu rahmat saja, maka sudah cukup. Bagaimana dengan satu kali ucapan salam hormat kepadanya akan dibalas dengan 10 rahmat Allah, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Maka sangat wajar kalau kita selalu setelah memuji Allah, alhamdulillah, mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman dari Bea Cukai yang juga sudah mengundang saya. Semoga insya Allah apa yang Bapak Ibu inginkan dan harapkan dari memahami ilmu agama ini Allah mudahkan. Saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat, dan mohon maaf mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu pejabat-pejabat tadi yang sempat disebutkan. Dan insya Allah kita akan membahas tema kita, Mutiara Ramadan. Namun sebelumnya saya mengajak seluruh yang mengikuti acara kita ini agar mengkhususkan di akhir Ramadan ini, ya, di hari ke-29 ini, dan bisa saja terjadi besok Idul Fitri atau mungkin lusa. Allahu alam, Allah lebih tahu tentang masalah itu. Tapi yang jelas di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara kita di Palestina sedang dibombardir orang-orang Yahudi, dan tidak asing lagi di media, Bapak Ibu bisa ikutin. Dan tugas kita sebagai kaum muslimin, sesama bersaudara muslim, harus peduli dengan masalah ini. Maka minimal kita mendoakan mereka. Anda punya waktu mustajab doa dari mulai sahur tadi sampai menjelang buka puasa, begitu juga pada saat buka puasa, karena orang puasa tidak ditolak doanya. Maka doakan mereka agar Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari serangan-serangan kaum Yahudi yang bengis dan juga telah merampas dan menjajah wilayah kaum muslimin, juga Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu masjid yang dimuliakan setelah 2 masjid Haram Mekah dan juga Masjid Nabawi di Madinah. Maka saya akan mulai materi kita ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai aplikasi dari apa yang saya ucapkan tadi. Jadi bukan hanya menganjurkan tapi juga mengamalkan. Saya berharap Bapak Ibu sejenak, mungkin 1-2 menit, menghadirkan hati dan pikirannya, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa puasa ini untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan juga tentu untuk kebahagiaan kita dan juga keamanan negara kita. Alhamdulillah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami memuji-Mu sampai Engkau menerima puji-pujian kami itu. Dan kami juga mengucapkan salam hormat kepada utusan-Mu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Kau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah, di hari-hari yang mulia ini, di hari di mana Engkau wajibkan kami untuk lebih mendekatkan diri kepadamu dengan puasa, dengan sholat malam, dengan membaca kitab-Mu Al-Quran, dengan berzikir, bersedekah, dan segala macam jenis amal saleh. Saudara-saudara kami di Palestina sedang tertindas. Begitu pula di beberapa pelosok muka bumi ini. Maka tolonglah mereka ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada mereka. Ikhlaskanlah niat mereka. Sabarkanlah mereka. Juga
Sembuhkanlah orang-orang yang terluka di antara mereka. Terimalah para syuhada mereka. Ya Allah, kami tidak punya daya dan kekuatan kecuali dari sisimu. Maka kami memanjatkan doa ini. Karena kami sangat yakin doa ini bisa menembus benteng-benteng musuh. Bisa menghancurkan senjata-senjata mereka. Dan bisa masuk ke dalam hati-hati mereka. Untuk membuat mereka berhenti dari kejahatan-kejahatan mereka. Tolonglah saudara-saudara kami juga di Syria. Dimanapun mereka berada yang sedang tertindas ya Allah. Dan ya Allah kami mohon kepadamu, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka. Dan juga jadikan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Berikanlah hidayah semua pemimpin-pemimpin kami. Siapapun yang engkau bebankan jabatan, maka ikhlaskan niat mereka. Jadikan semua tujuan mereka dalam mengejar pahala dan juga keridhaanmu. Dan bukan dunia semata. Ya Allah, makmurkanlah negeri ini, lunaskanlah utang-utang kami. Siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi Indonesia, kembalikan budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga semua kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar. Wahai Zat yang maha mulia dan juga maha pengampun. Ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan alam semesta. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudaraku seiman. Kita akan bahas Mutiara Ramadan. Mungkin anda bertanya, apa maksudnya judul ini? Saya punya sebuah artikel yang saya tulis tentang Mutiara Ramadan ini. Yang saya maksudkan adalah bagaimana seorang muslim benar-benar mengambil pelajaran-pelajaran termahal, pelajaran-pelajaran terpenting masa pelatihan Ramadan. Saya melihat Ramadan ini adalah bulan pelatihan, bulan peningkatan skill spiritual kita, bahkan menggali semua potensi yang ada dari ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan kepada Sang Pencipta Allah. Berapa banyak orang yang tadinya belum masuk ke dalam masjid dalam 5 waktu sholat di Ramadan, mereka masuk ke dalam masjid untuk sholat. Berapa banyak orang yang tidak pernah mengerjakan sholat malam, tapi di Ramadan mereka mengerjakan tarawih yang merupakan sholat malam yang dimajukan. Berapa banyak di antara mereka mungkin yang belum pernah membaca Al-Quran, tapi di Ramadan mereka baca Quran, berzikir, bersedekah. Bahkan yang luar biasa adalah Ramadan melatih kita untuk meninggalkan semua keburukan-keburukan. Ya, orang kalau lagi puasa, dia khawatir puasanya bisa batal dengan melakukan dosa-dosa. Maka ini adalah bulan pelatihan. Teman-teman sekalian, dalam waktu dekat kita akan tiba insya Allah di 1 Syawal. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Dan kita akan bergembira dengan Idul Fitri. Saya berharap Anda merenungi baik-baik apa yang saya akan katakan ini. Ucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di Idul Fitri nanti. Karena Anda telah Allah mudahkan mendapatkan Ramadan dan mendapatkan pelatihan ibadah di Ramadan yang Anda akan siap terapkan setelah Ramadan. Ya, ini yang saya maksudkan mutiara Ramadan. Dan jangan sampai teman-teman sekalian Anda mengucapkan Alhamdulillah tetapi salah sasaran, salah target. Karena Anda mengatakan Alhamdulillah dengan tujuan ya, agar Anda lepas dari tanda kutip penjara ibadah. Anda sudah tidak lagi berpuasa. Alhamdulillah tidak lagi puasa. Alhamdulillah tidak lagi sholat tarawih. Alhamdulillah tidak perlu lagi ke masjid. Alhamdulillah tidak perlu lagi berzikir. Tidak perlu lagi berdoa. Tidak perlu lagi bersedekah. Bahkan Alhamdulillah sekarang sudah boleh buka aurat. Sudah boleh melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Akhi muslim dan ukhti muslimah. Ramadan bulan mulia. Allah datangkan setahun sekali untuk pelatihan. Bukankah Anda merasa rugi pada saat Anda sudah melakukan training selama sebulan? Bahkan seringkali kalau perusahaan-perusahaan mengadakan training, biasanya training itu biayanya mahal. Kadang-kadang untuk meningkatkan satu skill saja. Mungkin jujur, mungkin amanah, mungkin ini dan itu. Dan kita tidak asing lagi di Indonesia ada lembaga-lembaga training peningkatan skill spiritual. Dan banyak perusahaan yang mengikutkan pegawai-pegawainya dengan tujuan agar mereka
menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Karena trainernya bagus, peralatan yang dipakai juga bagus. Ya. Kita diharapkan dan juga staffnya tentu bagus, berkualitas, dan kita diharapkan output dari situ juga bagus. Dan memang mereka rasakan. Saya banyak membaca komen-komen dari orang-orang yang telah ikut dari lembaga pelatihan, peningkatan skill. Mereka menyatakan kalau mereka merasa lebih semangat, mereka baru memahami, baru menyadari, dan berbagai macam bahasa atau kata-kata yang sering digunakan. Ramadan, teman-teman, adalah lembaga training terbesar di dunia. Gratis. Trainernya bukan lagi manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Staffnya bukan lagi manusia dari tenaga ahli, tapi para malaikat. Dan pesertanya terbanyak di dunia. Anda pergi ke benua Amerika, Anda ke benua Eropa, Anda ke Asia, Anda ke Afrika, Anda ke Australia, semuanya. Anda akan temukan semua yang mengaku muslim, dari kecil sampai yang besar. Walaupun sebenarnya yang diwajibkan adalah orang yang sudah balik. Tapi dari anak-anak pun kita temukan banyak di antara mereka yang mengikuti pelatihan Ramadan ini. Mereka berlumba-lumba menahan hawa nafsu mereka. Makanan, minuman, syahwat, bahkan pada pasangan halal pun suami istri di siang hari Ramadan mereka tidak melakukannya. Karena mereka tahu ini dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Malam hari mereka sibuk dengan cara mendirikan malamnya dengan sholat tarawih, yaitu sholat malam yang dimajukan. Mereka sibuk meninggalkan maksiat-maksiat. Bahkan di Ramadan ini kita menjadi pekah sekali. Kalau ada kita lihat saudara muslim yang tidak puasa, kita jadi tanda tanya, kenapa nggak puasa? Atau ada teman kantor kita yang melakukan dosa, mungkin kita mengingatkan, lagi puasa. Bahkan tidak jarang yang halal pun, tapi karena dilarang kita berhati-hati. Misal suami istri pada saat terjadi interaksi mungkin akan menuju kepada syahwat. Mungkin suami atau istri mengingatkan pasangannya, lagi puasa, nggak boleh. Jadi betul-betul kita sedang di training ya, dengan luar biasa gitu, pembentukan karakter muslim yang sangat kokoh ya. Dan itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, teman-teman sekalian, di ayat Al-Quran yang sering kali kita dengarkan dari para penceramah kita, dari para dai, para kiai kita ya. Surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kalau bahasa lainnya juga, telah dibuatkan untuk kalian program pelatihan puasa dengan segala macam ya, perintah-perintah kebaikan di dalamnya. Karena memang semua yang diperintahkan agama pasti baik. Disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik dengan pasangan, mendidik anak dengan baik, berbuat pada tetangga, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, dan segala macam perbuatan. Dan semua yang buruk-buruk memang dilarang oleh agama. Gak boleh bohong, gak boleh menipu, gak boleh mencuri, gak boleh memukul, gak boleh menggibah, gak boleh memfitnah, gak boleh membunuh, dan segala macam pelanggaran kriminal yang dilarang dalam agama. Allah mengatakan telah dibuatkan untuk kalian program puasa sebagaimana dibuatkan untuk program orang-orang sebelum kalian. Targetnya ini agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Apa itu takwa, teman-teman? Patuh pada Allah. Patuh kepada Allah. Allah mengatakan kerjakan, kerjakan. Allah mengatakan jangan kerjakan, kita tidak kerjakan. Semua yang wajib dan sunnah kita sibuk lakukan, dan semua yang haram bahkan makruh pun ditinggalkan. Maka itu target dari bulan Ramadan. Dan memang setiap muslim dianjurkan agar masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Anda belum menjadi muslim hakiki kalau Anda masih memilah-milah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita untuk menerima semua Islam ini, wajib atau sunnah, meninggalkan semua yang dilarang, haram ataupun makruh. Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah, masih surah yang sama, hanya beda ayat. Kalau tadi tentang puasa 183,
Ini di ayat 208. Anda bisa buka di aplikasi Al-Quran di handphone Anda, lihat ayat ini. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Terima semua ajaran yang ada dalam Islam. Jangan pilih-pilih. Baru kalian menjadi muslim yang hakiki. Dan jangan kamu turuti langkah-langkah syaitan. Maksudnya dalam membuat kalian menerima sebagian dan menolak sebagian. Atau lalai dalam mengamalkan dan menerima. Juga mempertahankan tentang Islam itu. Karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata untuk kalian. Jadi benar-benar memang Ramadan ini adalah bulan pembentukan itu. Ya. Sayang teman-teman sekalian, Anda sudah training selama sebulan untuk nyetir mobil, gitu kan. Setelah itu Anda tidak pernah praktekin. Kadang-kadang orang training mobil cuma 3 hari, 1 pekan udah bisa kan gitu. Bagaimana kalau sebulan, lalu kemudian dia tidak pernah sama sekali menyetir mobil, kan sayang ilmunya. Atau dia kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, bisa sama seorang profesor, bayar mahal 1 bulan. Setelah itu dia tidak pernah praktekin kosakatanya sama sekali. Kan rugi. Dan semua jenis-jenis pelatihan Anda pernah ikutin. Sayang sekali. Tujuannya agar Anda meningkatkan skill Anda. Dan memang kita selalu upgrading, kita harus selalu meningkatkan ya, skill kita teman-teman sekalian. Kita jangan pernah puas. Anda walaupun sudah S3 di satu bidang, itu tidak cukup untuk Anda berhenti dalam terus meningkatkan skill Anda. Misalnya kami di bidang agama. Sampai sekarang saya selalu merasa kurang terus untuk belajar agama ini. Terus saja kita menggali, mengulangi. Ya. Kadang-kadang ada yang harus diulangin, kadang-kadang memang ada yang belum kami ketahui bahkan. Dan itu bukan mustahil. Karena keterbatasan kita manusia. Maka kita harus menggali potensi yang ada itu. Baik teman-teman sekalian. Saya akan masuk ke mutiara yang pertama dari bulan Ramadan. Ini sangat mahal. Hasil pelatihan yang Anda harus pertahankan. Yaitu aplikasi puasa. Puasa teman-teman. Puasa ini jangan pernah difahami tanda kutip penyiksaan. Keliru kalau Anda fahamin itu. Harus Anda buang jauh-jauh persepsi itu. Terbukti Anda sekarang sudah 28-29 hari puasa. Tidak ada masalah kan. Tetap aja Masya Allah. Kita tenang. Nah. Kecuali orang yang niatnya salah dari awal. Dianggap adalah sebuah bulan siksaan. Tapi itu pun setelah dia laluin kayak kita sekarang sudah melewati setengah hari. Mungkin di awal pagi sedikit ada gangguan lapar, haus. Tapi setelah kita mulai lewatin siang, sudah mulai masuk sore. Kita mulai terasa bisa lebih sabar. Kemudian pas azan maghrib Masya Allah. Seperti Nabi SAW mengatakan di As-Sa'imi farhatan. Orang yang berpuasa akan punya 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri. Gembira pada saat dia buka puasa. Karena dia sudah berhasil mengalahkan syaitan dan godaannya. Dan berhasil sampai ke garis finish. Ya, di azan maghrib dari azan subuh. Kemudian dia pun akhirnya hilang dahaganya. Ya, kemudian hilang laparnya. Dan itulah yang dimaknakan dalam doa buka puasa yang diajarkan Nabi SAW. Dhahabul dhama, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruq, telah basah semua urat-urat. Wathabatal ajur insyaAllah. Dan pahala sudah ditetapkan insyaAllah. Ya. Puasa ini teman-teman adalah training kesehatan. Training spiritual. Ya. Kenapa saya katakan kesehatan? Ya, tubuh kita ini ibarat seperti kendaraan ya. Kalau dalam 1 tahun Anda tidak pernah servis gitu kan, maka mungkin akan berbeda secara kualitas dengan kalau Anda servis. Kita bayangkan teman-teman dalam 11 bulan, mulai dari Syawal tahun lalu sampai Sya'ban ya, 11 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, 11 bulan. Kita makan pedas, asin, manis, panas, dingin, semua macam ini. Ya. Apalagi Masya Allah kita di Nusantara terkenal dengan kulinernya yang banyak, Masya Allah. Beragam.
Maka Ramadan datang untuk servis ini. Kita sedang servis tubuh kita teman-teman. Makanya jangan anggap pada saat buka puasa itu seperti waktu untuk balas dendam. Makan segala macam hal. Tidak, saudara. Anda kalau betul-betul ikhlas berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dalam hadis Bukhari Muslim. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah, wa ihtisab, dan mengejar pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saya yakin Anda pada saat buka puasa tidak merasa lapar. Kami merasakan itu. Kadang-kadang hanya dengan 1-2 butir kurma, segelas teh hangat, atau sirup, atau air putih, udah cukup. Saya pribadi merasa itu karena kita niatkan. Kemudian sholat maghrib, habis sholat maghrib pulang boleh kita makan. Bahkan kadang-kadang habis tarawih baru makan. Biar Anda bisa rasakan itu. Pada saat sahur pun, kita tidak harus makan banyak. Kita makan sedikit cukup. Saya bahkan seringkali pada saat sahur hanya makan beberapa butir kurma. Minum beberapa teguk air. Jarang sekali, mungkin dalam 1 bulan Ramadan itu cuma sekali 2 kali makan nasi. Coba kita praktekkan sabda Nabi SAW, sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa adalah kurma, dan sebaik-baik makanan kalian pada saat sahur adalah kurma. Bukan berarti Anda tidak boleh makan banyak, itu hak Anda kalau Anda masih lapar. Tapi sebenarnya tergantung persepsi kita teman-teman. Bagaimana kita memahami kalau puasa itu bukan bulan penyiksaan. Bukan sebuah ritual yang menyiksa, tapi dia justru untuk kesehatan kita. Ya. Bagaimana tubuh itu pada saat lapar, maka dia akan mengelola, ya, dia akan mengelola sisa-sisa lemak yang ada dalam tubuh kita. Dia akan kelola itu. Otomatis Anda bisa baca itu. Dalam penelitian medis juga ada. Ya. Sehingga kegemukan bisa berkurang. Ya. Kalau ada yang mengatakan, oh Ramadan tidak berpengaruh sama saya tidak kurus. Mungkin pola makan Anda. Karena Anda jadikan pada saat buka puasa pelampiasan. Bahkan pernah orang yang mengaku sama saya Ramadan lebih kuat makan. Pada saat buka puasa, kemudian nanti jam 10 malam makan lagi, jam 3 makan lagi. Jadi banyak sekali. Itu baru makanan main course-nya, makanan beratnya. Belum yang cemil-cemilannya dan seterusnya. Subhanallah, orang seperti ini mungkin belum memahami makna Ramadan, makna puasa. Bukan seperti itu. Coba perbaikin persepsi Anda. Anda akan rasakan manfaat kesehatan yang luar biasa setelah Idul Fitri nanti. Luar biasa. Ya. Ada seseorang di Arab Saudi, kejadian nyata. Dia subhanallah orang kaya raya tapi selalu menghindar dari puasa Ramadan. Selalu menghindar. Dia berusaha untuk tidak puasa. Caranya gimana? Kalau sudah menjelang Ramadan, dia sama istri sama anak-anaknya safar ke Eropa, ke Amerika. Supaya dia jauh dari komunitas muslim. Kemudian dia tidak puasa. Begitu bertahun-tahun. Sampai satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala uji dia dengan penyakit. Penyakit ini agak unik. Seringkali terjadi kram di perutnya. Dan dia karena punya duit, dia datang kepada seluruh dokter terhebat di dunia. Termahal di benua Amerika, di Eropa. Tapi subhanallah tidak ada yang mengetahui jenis penyakitnya apa. Sampai dia bertemu dengan seorang dokter di Jerman. Dokter ini Katolik dan memang sudah lama ingin masuk Islam. Kemudian dia pun membahasakan setelah dokter mengecek orang ini gak ada penyakitnya. Kemudian juga dia melihat nama-nama dokter yang pernah didatangi, nama-nama dokter top dunia semua ini. Belum lagi ya obat-obat resep yang sempat dikasih, vitamin-vitamin itu sangat bagus. Kualitasnya sudah nomor 1 di dunia. Maka dia bilang, saya tidak maukan penyakit Anda. Tapi saya tahu dalam Islam, kebetulan waktu itu menjelang Ramadan, bulan Sya'ban tepatnya. Saya tahu kalian ini punya bulan puasa. Kenapa engkau tidak coba training puasa? Ikuti program itu. Dan tinggalkan semua obat-obat ini. Maka dia tiba-tiba tersentuh orang ini. Kuasa Allah yang menyentuh dia justru seorang dokter Katolik itu. Dia pun mengatakan, dia ceritakan, saya pulang ke Saudi. Pas awal Ramadan saya sudah berazam sama istri anak saya untuk puasa. Bertobat kepada Allah dari kesalahan lalu, mulai puasa. Dia bilang subhanallah, mulai saya puasa, penyakit itu hilang sama sekali. Setelah lebaran dia kembali kepada dokter tersebut, dia sampaikan, maka dokter itu pun akhirnya masuk Islam. Ya. Karena dia sudah menemukan ternyata ya memang ada sesuatu yang luar biasa yang terbukti secara ilmiah tentang kebenaran Islam itu.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, setelah sebulan Ramadan ini saya mengajak teman-teman untuk mengaplikasikan puasa itu. Bermula dari puasa yang sangat dianjurkan setelah Ramadan, yaitu 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal. 1 Syawal, Idul Fitri kita nggak boleh puasa. Karena Nabi SAW mengharamkan atau melarang kita untuk puasa di 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Ini haram hukumnya puasa, nggak boleh. Tapi hari kedua Syawal, hari ketiga Syawal, hari keempat Syawal, seterusnya boleh kita berpuasa. Selama 28 sampai 29 hari ke depan. Dan 6 hari ini teman-teman bisa berturut-turut atau Anda sisipkan. Ya, di waktu Anda senggang, misalnya Senin Kamis, 3 pekan aja sudah 6 hari puasa Syawal. Dan dalam ibadah sunnah Anda boleh menggabungkan niat dalam hati, kalau saya akan puasa Senin dan juga puasa 6 hari Syawal. Perhatikan teman-teman sekalian sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala man shama Ramadhana thumma atba'u 6 min Syawal kana qasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, kemudian diikuti 6 hari, perhatikan kalimat saya ini, saja, 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Anda bayangkan kalau Anda puasa 365 hari non-stop. Itu kan panjang sekali. Tapi Anda bisa raih pahalanya dengan puasa Ramadan yang sudah Anda lakukan sekarang sebulan ini. Ditambah 6 hari saja dari bulan Syawal, pahalanya sama dengan 365 hari puasa non-stop. Kalau Anda kerja di kantor, seperti teman-teman sekarang yang mengikuti, mungkin ada yang kerja di kantor. Anda kerja di kantor, lalu atasan Anda mengatakan, siapapun di antara staf di kantor ini yang masuk full Januari 1 bulan, kemudian dia tambah lembur 6 hari Februari, maka gajinya akan saya berikan 1 tahun. Jadi cuma kerja 5 pekan, tapi dapatnya gaji 1 tahun. Jadi kalau gajinya 5 juta per bulan, 60 juta didapatkan hanya dengan 5 pekan kerja. Kira-kira siapa di antara pegawai yang tidak mau melakukan ini? Tentu saja semua orang berlomba-lomba. Daripada dia kerja full 1 tahun, sekarang dia kerja cuma 5 pekan saja, dapat gaji 1 tahun. Itu rasionalnya teman-teman sekalian. Lalu pertanyaan, kenapa Anda tidak mau puasa? Kenapa Anda seakan-akan terbebani dengan puasa, padahal puasa itu manfaatnya sangat besar. Selain tadi fungsi kesehatan juga spiritual. Anda lebih dekat dengan Sang Pencipta Allah. Orang yang puasa itu jauh lebih lembut hatinya, jauh lebih santun sikapnya, gitu kan. Jauh lebih lunak dalam segala hal. Orang puasa bagaimana Anda rasakan? Rasanya kita nggak mau bertengkar, nggak mau ribut, kita maunya tenang-tenang aja puasa itu. Dan memang begitu. Simatul mu'minin atau ciri-ciri orang-orang beriman. Puasa yang kedua, puasa Senin dan Kamis. Sampai kapan teman-teman Anda tidak mau puasa Senin dan Kamis? Kecuali Anda punya udzur, Anda sakit, Anda musafir. Ada hal-hal. Jangan selalu bersembunyi di kalimat, kan cuman sunnah. Sunnah pun diperintahkan. Ya. Dan fungsi ibadah sunnah adalah akan membantu nanti melengkapkan ibadah wajib Anda kalau kurang. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya awal amal dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, beruntunglah dia. Kalau kurang, rugilah dia. Dan kalau sholat wajibnya ada yang kurang, maka Allah memerintahkan para malaikat mencari dari sholat sunnahnya. Kalau ada maka dilengkapkanlah sholat wajibnya tersebut sehingga dia selamat. Dan kata Nabi SAW itu berlaku pada semua amal yang lainnya. Maksudnya puasa Ramadan dibantu dengan puasa sunnah ini kalau ada yang kurang. Mungkin Anda kurang ikhlas, Anda ini, ada itu. Kemudian zakat dibantu dengan sedekah. Haji dan umroh dibantu, haji dibantu dengan umroh. Jadi ibadah-ibadah sunnah ini manfaatnya besar sekali. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku, kata Allah SWT, sampai aku mencintainya. Seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, mata untuk melihat, tangan untuk menjamah, kaki untuk melangkah. Dan kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan penuhi.
maka amal sunnah manfaatnya besar. Jangan disia-siakan. Senin Kamis dalam sepekan ini teman-teman sekalian, kalau kita hitung kita punya 7 hari dalam sepekan ya. Kalau Anda ambil Senin dan Kamis, berarti Anda masih punya 5 hari. Masih ada Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Silakan Anda buat janjian di 5 hari ini. Kalaupun Anda misalnya ada acara makan siang ya. Nah, kalau tidak hanya meeting yang lain dan segala macam, tidak mengganggu orang itu berpuasa. Dan ini puasa yang sangat baik. Dengarkan keutamaannya. Ya. Renungi baik-baik, masukkan dalam hati Anda. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tu'radu al-a'malu yawm al-itsnain wal khamis. Yawm al-itsnain wal khamis, fa uhibbu an yu'rad 'amali wa ana sha'im. Ketahuilah bahwasanya amal-amal itu dilaporkan kepada Allah di hari Senin dan Kamis. Dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Begitu juga dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dengan sanad hasan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qalat kana Rasulullah SAW yataharra shaum yaum al-itsnain wal khamis, bahwasanya Nabi SAW selalu rutin menjaga puasa Senin dan Kamis, selalu rutin. Ini dijadikan sebagai target utama Nabi SAW. Dan Anda kalau mau hitung-hitungan ya, kalau Anda puasa dalam satu pekan 2 hari ya, berarti dalam 1 bulan, kalau ada 4 pekan, Anda punya 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Berarti dalam 4 pekan ya. Kalau kita hitung 4 pekan dalam 1 bulan, apalagi kalau ada pekan kelima, anggaplah 4 pekan aja. Ini berarti Anda punya 8 hari dalam 1 bulan. Itu sudah tercatat di buku amal Anda sedang berpuasa kepada Allah. Anda sedang melakukan amal terbaik. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan, kata Nabi SAW, Allah berfirman bahwasanya semua amal ibadah anak Adam miliknya, kecuali puasa. Kata Allah, karena dia milikku, aku akan membalasnya langsung. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena aku. Pahalanya besar sekali. Ya. Dalam lafaz lain, semua amal anak Adam sudah tentukan kadar pahalanya 10-700 kali lipat, kecuali puasa. Karena milikku, kata Allah, aku akan balas langsung. Artinya puasa lebih dari 700 kali lipat pahalanya. Kenapa Anda tidak mau catat buku amal Anda dengan kebaikan-kebaikan seperti ini, sementara umur Anda terbatas di dunia? Siapa di antara Anda teman-teman yang ikut acara ini masih bisa menjamin umurnya masih bisa sampai 100-200 tahun? Bahkan umur kita yang jelas adalah umur yang sudah berlalu. Kayak saya sekarang umur 46 tahun. Ini umur saya yang sudah pasti. Kedepannya saya belum tahu, sehari, 2 hari, sepekan, setahun, 100 tahun. Kita tidak tahu berapa umur Allah kasih. Tapi yang jelas, ini umur yang sudah pasti. Kedepannya kita belum tahu. Maka maksimalkan ini teman-teman sekalian. Kalau Anda punya 8 hari dalam 1 bulan, Anda kali 11. Ya. Karena kan 1 tahun ada 12 bulan. Tapi ada Ramadan sebulan. Ramadan kita keluarkan. Berarti cuma 11 bulan. Kalau 8 kali 11, Anda punya 88 hari selain puasa Ramadan ya, dalam 1 tahun itu. Puasa Senin dan Kamis. Itu luar biasa. Kalau ditambah dengan 6 hari tadi bulan Syawal, gitu kan? Berarti Anda punya puasa Senin Kamis 88 hari, tambah 6, berarti Anda punya 94 hari selain Ramadan. Ini nilai yang luar biasa gitu. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga adalah puasa Iyamul Bid. Puasa di hari putih diistilahkan. Itu tepatnya tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah. Dengarkan hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumu 3 ayyam min kulli syahr shaum ad-dahr kullah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Berpuasa 3 hari setiap bulan pahalanya sama dengan puasa setahun. 3 hari puasa dapat pahala setahun. Kenapa teman-teman tidak melakukan ini? Lebih tepatnya tanggal 13, 14, 15 sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sumta min asy-syahri 3 fasum 13 wa 14 wa 15. Kalau kau puasa ya Abi Dzar 3 hari setiap bulannya, maka pilihlah tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah. Bukan bulan Masehi ya, bulan Hijriah.
Mungkin kami anjurkan selalu teman-teman ada pertanggalan di rumah Anda, baik itu yang di meja seperti ini atau kalender yang ditempel di tembok. Itu ada tanggal hijriahnya. Karena ini sangat berhubungan sekali dengan ibadah-ibadah kita. Jadi Anda bisa melakukan 3 hari setiap bulannya. Kalau Anda lakukan ini teman-teman sekalian, 3 hari setiap bulan. Kalau dikali 11 bulan tadi berarti Anda punya 33 hari. Ya, kalau kita tambah tadi dengan 94 hari, Senin Kamis sama 6 hari bulan Syawal itu, ditambah 33 ya, itu kan 127, ya, kurang lebih ya, 127 hari, kena 94 tambah 33 gitu kan. Jadi Anda sudah punya 4 bulanan, 3 bulanan puasa. Seperti Anda puasa 3 bulan non-stop, 4 bulan malah. Ya, 4 bulan lebih non-stop dalam 1 tahun loh ya. Kalau ditambah Ramadan berarti Anda sudah punya puasa 5 bulan. Itu luar biasa. Ada juga riwayat lain tentang masalah puasa 3 hari setiap bulannya. Ini penyampaian Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ausani khalili bi thalath lan ada'hunna ma'ishtu." Aku telah diwasiatkan kekasihku Rasulullah SAW 3 hal yang aku tidak pernah tinggalkan semasa hidupku. Semenjak aku dengarkan aku amalkan terus. Siyamu thalathu ayyam min kulli syahr, aku berpuasa 3 hari setiap bulannya. Wa salatud duha, mengerjakan salat duha. Wa bi alla anama hatta utir, dan aku tidak tidur sampai aku salat witir dulu. Ini riwayat Imam Muslim. Kita sudah bahas 6 hari bulan Syawal, kita sudah bahas puasa Senin Kamis, kita sudah bahas puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Ada juga teman-teman sekalian puasa di bulan-bulan yang dimuliakan. Ini yang keempat, dikenal dengan Ashhurul Hurum. Anda bisa buka surah At-Taubah ayat 36, surah nomor 9 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12 bulan. Yang tercatat di Lauhil Mahfuz semenjak diciptakannya seluruh langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang benar, kata Allah. Maka janganlah sekali-kali kamu menzalimi diri kalian, atau jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan tersebut secara khusus. Tapi berbuat dosa ya. Dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Saksi bahasan kita 4 bulan ini dulu. Kata Imam Qurtubi rahimahullah yang memiliki tafsir yang masyhur, dia mengatakan Allah tidak memuliakan ke-4 bulan tersebut kecuali Allah akan melipat gandakan pahala pada ke-4 bulan tersebut bagi pelaku kebaikan, juga melipat gandakan ganjaran hukuman bagi pelaku dosa. Diambil dari tafsir Jami' al-Ahkam al-Quran jilid 8, tafsir surah At-Taubah ini. Nabi SAW menjelaskan teman-teman tentang 4 bulan ini dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih. Beliau mengatakan Rajab yang berada di antara Jumadi dan Sya'ban, Rajabun madrun baina Jumadi wa Sya'ban, ya. Wa thalathu mutawaliyat, dan ada 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kalau Rajab itu 2 bulan sebelum Ramadan. Kemudian ada 3 bulan berturut-turut. Nanti ini kan akhir Ramadan kita akan masuk bulan Syawal. Setelah Syawal masuk Zulqa'dah. Nah Zulqa'dah ini masuk dalam bulan yang dimuliakan. Setelahnya Zulhijjah, setelahnya lagi Muharram. Nah, 4 bulan ini bulan dimuliakan. Jadi ini selain Ramadan ternyata ada bulan-bulan yang dimuliakan, yang bisa dilipat gandakan amal soleh pada saat hal tersebut dilakukan. Nah, cuma memang rincian para ulama, kalau kita kembali kepada puasa dulu, maka yang dianjurkan sekali puasa sunnah di 2 bulan dari 4 bulan ini. Maksudnya ada ibadah khusus ya, ada dalil khusus menekankan penentuan waktu puasanya. Yang pertama adalah bulan Zulhijjah dari 4 bulan ini. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang ke-12 ya.
dari bulan-bulan Hijriah. Dan 10 hari pertamanya itu mulia sekali. Sampai teman-teman sekalian, ada ulama yang menyampaikan kalau 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Anda bisa bayangkan. Saya ulangi lagi, 10 awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Anda tahu sekarang Ramadan orang umat Islam berlumba-lumba ibadah, kan gitu. Terutama mengejar Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar terjadi satu kali. Entah di malam ganjil yang keberapa, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha dan kita berharap Allah berikan kepada kita. Lebih baik daripada 1000 bulan, bukan seperti 1000 bulan ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi itu satu malam. Sekarang kita renungi teman-teman tentang 10 awal bulan Zulhijjah. Perhatikan, Anda buka surah Al-Fajr, ayat 1 sampai ayat 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr. Demi waktu subuh. Maksudnya demi subuh Idul Adha. Ya, itu 10 Zulhijjah. Kita punya 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Dan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Idul Fitri hanya ada perintah sholat Id. Idul Adha ada perintah sholat Id dan kurban. Ya, ini mulia sekali, harus diperhatikan. Allah bersumpah demi subuh Idul Adha itu. Kemudian Allah bilang di ayat keduanya, walayalin ashr. Dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh Idul Adha itu. Kata ulama tafsir, Allah menekankan agar 10 malam itu semuanya diisi dengan ibadah-ibadah yang mulia termasuk sholat malam. Ya. Di Ramadan juga diperintahkan, tapi kita kan disuruh kejar Lailatul Qadar, satu kali terjadi di malam-malam ganjil. Kalau ini Allah bersumpah 10 malamnya semuanya mulia. Wasyafa'i wal watar, kata Allah SWT. Dan hari ke-8 juga hari ke-9-nya. Makanya puncak ibadah haji dikerjakan di waktu itu. Mulai tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, malamnya hari Muzdalifah, tanggal 10 hari Nahar atau hari Idul Adha, kemudian 3 hari setelahnya hari Tasyrik, 11, 12, 13. Ini rangkaian ibadah haji dikerjakan di waktu itu. Perhatikan apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal soleh lebih Allah cintai. Maknanya apa? Lebih besar pahalanya. Ya, lebih mudah mendekat diri kepada Allah SWT. Dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jihad pun di jalan Allah? Kata Nabi SAW, jihad pun di jalan Allah. Artinya jihad belum bisa mengalahkan senyum dengan muslim di 10 awal bulan Zulhijjah. Sedekah 1000 rupiah. Sholat 2 rakaat. Mulia sekali. Kecuali kata Nabi SAW seseorang yang keluar membawa jiwanya dan seluruh hartanya. Dua-dua dia bawa. Dia punya 1 miliar, dibawa semuanya. Dengan dia juga bawa jiwanya. Kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Dia mati syahid, hartanya juga habis diinfakkan. Baru bisa sama pahalanya dengan ibadah yang dikerjakan walaupun sunnah di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini mulia sekali. Oleh karena itu, sebagian ulama menganjurkan agar berpuasa selama 9 hari. 9 hari puasa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Untuk niat puasa tatawu, puasa sunnah. Karena puasa adalah ibadah yang mulia. Dan kita sudah ada training di Ramadan. Kalau Anda tidak bisa 9 hari, Anda bisa 2 hari, 3 hari nggak masalah. Kalau Anda tidak bisa juga, minimal jangan ketinggalan tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Ini dikenal dengan puasa hari Arafah. Khusus bagi orang yang tidak pergi haji, dianjurkan puasa pada saat itu. Dengarkan hadisnya. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaum yawm Arafah, qala yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Rawahu Muslim. Telah ditanyakan kepada Nabi SAW tentang puasa hari Arafah. Apa sih utamanya puasa 1 hari saja. Tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak sedang haji. Dan mayoritas kita tidak pergi haji kan. Puasa 1 hari ini. Lingkarin baik-baik tanggal 9 Zulhijjah ini. Ini hari emas. Lebih baik daripada jihad.
Ditanyakan kepada Nabi SAW tentang keutamaan puasa Arafah, kata Nabi SAW membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan 365 hari ke depan, 1 tahun ke depan. 2 tahun dosa bersih hanya dengan 1 hari puasa. Ini luar biasa. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, puasa di bulan Muharram. Tadi kan dari 4 bulan yang dimuliakan itu ada Rajab, ada Dzulqa'dah. Ini saya bilang tadi tidak ada puasa khusus ya. Tapi semua ibadah puasa yang Anda kerjakan Senin, Kamis, Ayyamul Bid, itu akan pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Tapi bulan Zulhijjah 9 harinya tadi awal ada puasa, dan terutama tanggal 9-nya. Sekarang yang keempat adalah Muharram. Bulan pertama dalam Islam. Ya. Nah ini dianjurkan puasa 2 hari. Tasu'a tanggal 9 Muharram dan Ashura tanggal 10 Muharram. Dan puasa apapun Anda kerjakan di bulan Muharram ini luar biasa afdalnya. Kata Nabi SAW, waktu ditanya tentang puasa yang paling afdal, maka beliau mengatakan, puasa paling afdal setelah Ramadan adalah puasa bulan yang kalian sebutkan Muharram. Bulan Allah Muharram. Nah ini bulan Muharram. Anda boleh perbanyak puasa di saat itu, tapi yang sangat ditekankan adalah tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Kalau tanggal 9 dikenal dengan hari Tasu'a, tanggal 10 dikenal dengan Ashura. Anda pernah dengar hari Ashura ya? Nah hari Ashura ini diambil dari kata-kata Asyara. Hadisnya adalah riwayat Muslim. Telah datang beberapa atau seorang sahabat kepada Nabi SAW, dan tepatnya pada saat itu beliau selepas mengerjakan sholat duha, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, hari ini tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi SAW menyuruh agar menanyakan kepada Yahudi kenapa mereka puasa. Lalu datanglah jawabannya, kaum Yahudi menjawab, hari ini kami berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah, karena hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi selamat pada saat Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu. Maka pada saat tiba di Nabi SAW informasi tersebut, beliau mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum atau minkum. Ya. Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Fa'amara bisyami. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa di hari Ashura itu, tanggal 10 Muharram. Dan dalam hadis riwayat Muslim waktu ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa keutamanya puasa 1 hari ini? Hari Ashura 10 Muharram. Kalau tadi hari Arafah membersihkan setahun yang lalu, setahun akan datang. Kalau ini kata beliau, yukaffirus sanatal madhiyah, bisa membersihkan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi 1 hari puasa dapat membersihkan dosa 1 tahun yang lalu. Dan agar tidak sama dengan kaum Yahudi, maka kita dianjurkan untuk berpuasa sehari sebelumnya, dikenal dengan Tasu'a. Beranjak daripada hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, kalau aku masih hidup tahun depan, niscaya aku akan ikutkan atau puasa 9 agar tidak menyerupai Yahudi. Jadi ini jenis-jenis puasa yang dianjurkan, gitu kan? Kemudian juga ya, puasa yang terakhir yang kita bahas adalah ada 2 puasa lagi ya, yaitu puasa Daud. Puasa Daud. Ini puasa yang paling afdal, yaitu puasa sehari, berbuka puasa sehari. Hanya saja kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan puasa Daud, Anda sudah tidak lagi mengerjakan puasa-puasa yang lain kecuali bertepatan. Misal, Anda mulai puasa Daud hari Senin, Anda boleh niatkan puasa Senin sama puasa Daud. 2 niat puasa sunnah sekaligus, gitu kan. Selasa Anda tidak puasa, Rabu Anda puasa. Karena kan sehari puasa, sehari tidak puasa. Hari Kamis Anda nggak boleh puasa lagi. Karena kalau Anda puasa, Anda membatalkan niat puasa Daud Anda. Itu yang ke-6, dan yang ke-7 antara adalah puasa tatawwu, puasa tambahan, pendekatan diri kepada Allah SWT. Seperti Anda memperbanyak puasa tadi di bulan Muharram, di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, kemudian umumnya di bulan-bulan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Beranjak daripada riwayat Bukhari bahwasanya pernah Nabi SAW pulang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah satu hari datang ke rumahku pagi-pagi lalu bertanya, apakah kalian punya makanan? Maka aku pun mengatakan tidak ada. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Jadi kebiasaan Nabi SAW puasa Senin Kamis. Tapi karena hari itu bukan hari puasa Senin Kamis, beliau lihat di rumahnya nggak ada makanan untuk sarapan, maka beliau mengatakan hari ini aku puasa. Maka ulama mengatakan adalah puasa tatawu, puasa pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teman-teman mutiara yang pertama. Ya. Mutiara yang kedua dari Ramadan adalah tahajud. Salat tahajud. Tarawih artinya santai. Adalah salat tahajud. Jadi tahajud, tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, sama semua ini. Salat malam kan.
Cuma Ramadan dimudahkan bagi kaum muslimin oleh Allah SWT untuk mengerjakan di awal waktu. Setelah sholat ba'diyah Isya kita sudah boleh sholat malam. Supaya yang tidak pernah sholat malam sepanjang tahun punya di buku amalnya ada sholat malamnya. Ya. Dan ini tujuannya teman-teman bukan hanya di Ramadan. Supaya kita kerjakan terus. Walaupun nanti setelah Ramadan kita kerjakan di sepertiga malam. Boleh pun kita kerjakan dari ba'da. Ya. Isya gak ada masalah di awal malam, pertengahan malam. Tapi yang paling afdal di sepertiga malam. Ya. Abu Darda pernah mengerjakan sholat malam dari sholat ba'diyah Isya sampai subuh, bukan Ramadan. Tapi mungkin kita pilih waktu yang Allah mudahkan, sepertiga malam. Sepertiga malam. Dan sekarang, selama sebulan, mayoritas kita teman-teman sudah terbiasa bangun sahur. Umumnya kalau saya tanya jemaah, di pengajian kami dulu sebelum pandemi ya, kapan anda sahur? Umumnya mereka mengatakan 1 jam sebelum azan subuh. Dan ini waktu sepertiga malam yang kata Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi menanyakan kepada para malaikat, adakah yang memohon ampun saya maafkan, ada yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi. Setiap malam. Dan kita sudah dibiasakan selama sebulan bangun di waktu ini teman-teman. Kenapa enggak bangun sholat malam? Anda juga sudah biasa sholat tarawih. Anda baca surah-surah ringan, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting kita sudah terbiasa dibangunkan sahur. Itu yang luar biasa. Sebulan loh ini. Sebulan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, makan sahurlah kalian. Karena sungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Kita disuruh makan. Dia dalam hadis yang lain, setiap muslim akan dalam keadaan sehat atau aman. Selama mereka melambatkan sahur. Mereka sahur sampai menjelang azan subuh dan mempercepat buka puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita teman-teman sekalian untuk sholat malam. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, sesungguhnya afdal sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Ini mutiara yang kedua. Jangan sia-siakan. Dirikan malam anda. Dan bagi suami istri, dengarkan hadis Nabi SAW. Semoga Allah merahmati seorang suami atau laki-laki yang bangun malam hari dia mau sholat tahajud, lalu dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tolak, dia percikkan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita, istri, kalau dia bangun tengah malam dia mau sholat, maka dia bangunkan suaminya. Kemudian dia percik, kalau tolak, maka kalau dia menolak, dipercikkan sedikit air di wajahnya supaya dia bawa bangun. Ini keromantisan yang sebenarnya. Mutiara yang ketiga teman-teman, karena melihat waktu saya percepat saja, membaca Al-Quran. Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran sehari 2 kali. Ini luar biasa gitu. Saya coba praktikin teman-teman, ini betul-betul selain taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dulu, tidak bisa kalau tanpa taufik Allah berikan sesuatu yang bisa membuat dia melakukannya. Kemudian juga karena ketekunan dia harus luangin mayoritas waktunya baca Quran. Itu di Ramadan. Ya. Bahkan seseorang dari kita kadang-kadang mengkhatam 1 kali aja masih sulit bagi dia. Tapi ada orang subhanallah Allah berikan taufik mengkhatam sampai 2 kali, 3 kali, 5 kali, 6 kali. Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus setiap muslim jadikan sebagai pedoman, dan kita disuruh baca pada hari Ramadan ini. Baca. Agar anda juga nanti membacanya setelah Ramadan. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan menolong seseorang pada hari kiamat. Puasa akan mengatakan, ya Allah sesungguhnya aku telah menahannya dari lapar dan haus di siang hari. Quran akan mengatakan, aku telah menghalangi dari tidur pada malam hari. Maka izinkanlah kami menolong orang ini, lalu Allah pun mengizinkan keduanya. Juga kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ahli yaumil qiyamah. Bacalah Quran karena dia akan jadi penolong bagi pembacanya hari kiamat. Baca Al-Quran, ini kesempatan. Ini bukan perkataan biasa, bukan tulisan seseorang yang bestseller di kalangan manusia, tapi ini kalamullah. Yang keempat, sedekah teman-teman sekalian. Sedekah. Di Ramadan kita dimotivasi. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW orang yang paling luar biasa, dermawan sekali. Dan puncaknya pada bulan Ramadan. Kata kunci orang kaya sedekah, dan Ramadan memerintahkan kita untuk itu. Sampai dijadikan sedekah yang paling afdal di Ramadan. Kita dimotivasi untuk buka puasain orang lain itu dengan duit.
kita buka puasanya orang. Dilipat gandakan pahala. Dan kalau ada persepsi Anda yang hadir di sini menganggap bahwasanya bersedekah itu mengurangi harta, ini salah. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis, ya, tidak akan berkurang harta seseorang hamba karena sedekah, sebaliknya akan bertambah. Tidak seorang hamba pun yang terzalimi lalu dia bersabar kecuali Allah akan muliakan dia. Dan tidak seorang pun membuka pintu-pintu mengemis kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga Ahmad. Kata kunci kekayaan adalah sedekah. Anda bisa kembali ke tema kami karena ini cukup panjang. Judulnya keajaiban sedekah. Luar biasa ini sedekah. Apapun masalah Anda bisa selesaikan dengan sedekah. Insya Allah. Anda punya penyakit menular. Anda punya permasalahan yang belum selesai. Cari orang miskin sedekah. Niatkan ini untuk Allah selesaikan permasalahan Anda. Kemudian yang kelima teman-teman. Mutiara Ramadan adalah pembentukan akhlak yang mulia. Karakter yang mulia. Ya. Dan ini tujuan Nabi SAW diutus. Ya. Beliau mengatakan innama bu'ithu liutammim makarimal akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Saya diperintahkan atau saya diutus untuk menyempurnakan akhlak atau karakter-karakter yang baik. Dan beliau mengatakan tentang Ramadan, ya, as-sawmu junnah dalam hadis Bukhari. Puasa itu adalah perisai. Dalam riwayat dan kajunnati ahadikum minal qital. Seperti perisai seseorang dari kalian pada saat di kacang peperangan. Fa'idha kana yawm sawmi ahadikum, kalau kalian sedang puasa supaya bisa menjadikan puasa sebagai ya, tameng dari api neraka. Fala yarfuth, jangan dia mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halalnya, bukan pada istri, bukan pada suami. Cinta, sayang, rindu, nggak boleh diucapin lagi puasa. Wala fala yarfuth, wala yafsuq, tidak boleh dia buat kriminal, kejahatan. Wala yajhal, jangan dia menyia-nyiakan waktu. Fa in sabbahu ahadun au qatala falyaqul inni imru'un sha'im, dan kalau seandainya ada yang mengajak dia bertengkar atau ribut, maka dia mengatakan saya sedang ikuti program puasa. Lihat bagaimana teman-teman, kita jauhi kalimat rafath. Semua kata-kata yang syahwat yang bukan pada tempatnya. Kemudian juga ya, perbuatan kriminal. Semua jenis kriminal. Kemudian juga hal yang sia-sia. Bahkan kalau kita sedang diajak bertengkar, ribut, kita katakan saya sedang puasa. Itu luar biasa itu. Dan juga dalam hadits Bukhari yang lain kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, terus saja selalu dusta, maka tidak ada hajat Allah menilai lapar dan haus dari puasanya. Artinya tidak boleh dusta, jujur. Kita sebulan dilatih untuk jujur. Bukankah ini pembentukan karakter yang luar biasa teman-teman sekalian? Ini luar biasa. Dan ketahuilah teman-teman, Ramadan melatih kita untuk menjadi orang lebih baik, lebih dermawan, lebih santun, lebih pemaaf, lebih semua yang tadi saya bilang di awal, kita lebih lunak. Sebaiknya kita meninggalkan semua kesalahan. Karena kita takut puasa kita batal, jadi kita sedang dilatih. Dari terbentuk akhlak yang mulia. Perhatikan sabda Nabi SAW riwayat Muslim, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal seorang hamba hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Dan kita sedang dibentuk untuk itu selama Ramadan. Dan ini luar biasa teman-teman. Ini mutiara-mutiara yang sangat mahal dari bulan Ramadan. Sisanya tentu ada mutiara-mutiara yang lain ya, yang mungkin kalau kita mau tambahkan. Yang keenam misalnya banyak berzikir ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir pagi petang, ya, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sedang puasa sedang dilatih berzikir kan. Ya, dan Allah mengatakan fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku maka aku ingat kepadamu. Ya, mutiara yang ketujuh berdoa. Nah kita dilatih Ramadan, dinyatakan ada doa mustajab agar kita biasa berkeluh kesah, manja dengan Tuhan kita. Ini mutiara juga. Kemudian ada mutiara yang ke-8, itu tentang masalah umroh. Ya. Qadarullah masya'afar, Allah takdirkan kita Indonesia belum bisa masuk tahun ini. Tapi kalau tahun-tahun depan Allah masih memberikan kita umur teman-teman, dan ada kesempatan jangan sia-siakan umroh di bulan Ramadan. Agar kita terbiasa mengunjungi Baitullah. Ya, kata Nabi SAW, umrah di Ramadan ta'dil hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Itu keutamanya luar biasa gitu. Ya. Kalau Anda mengatakan, saya bingung Ustaz, mau umrah atau saya harus mulai usaha dulu. Jawaban kalau saya ditanya, saya bilang umrah dulu. Karena kata Nabi SAW, selalulah rutinkan umrah dan haji karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup.
Ya, sebagaimana api membakar kayu bakar atau sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi ini mutiara yang luar biasa gitu ya. Cara yang luar biasa gitu. Jadi kurang lebih ini gambaran tentang masalah yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan, dan semua amal soleh tentu masuk dalam masalah bahasan kita dan juga untuk dikerjakan, dan semua amal buruk untuk ditinggalkan.